Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Nurmatasari SPD dan teman saya Inka Wahyu Safitri SPD. Selamat bergabung di SMA Negeri 5 Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyampaikan materi mengenai wawasan biota mandala. Nah, apa itu wawasan biota mandala? Wawasan biota mandala sendiri bisa diartikan sebagai sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Hal-hal apa yang perlu dipahami terkait dengan wawasan biota mandala itu? Antara lain, yang pertama nih ya, satu, bahwa sekolah merupakan tempat atau lingkungan pendidikan. Kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Dan yang kelima, sekolah harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan antara lain: 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pandangan hidup atau kepribadian. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan lingkungannya. Dan yang keempat, kemampuan berkarya. Nah, lalu apa fungsi sekolah itu? Sekolah sendiri memiliki fungsi sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah sebagai berikut. 1. Adanya guru dan siswa dan timbulnya PBM yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Dan yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Lalu prinsip sekolah, di mana sekolah sebagai biota mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, tapi juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar maupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul, keturunan, ataupun tingkat sosial, ekonomi, serta perbedaan paham politik. Selanjutnya mengenai prinsip sekolah. Sekolah sebagai biota mandala selain harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar atau tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama, baik itu karena suku, agama, asal-usul keturunan, tingkat sosial, ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri tauladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholder-nya. Keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Dan kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan komunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok serta lainnya. Dan yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. 8. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. 9. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat untuk 1. Ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan.
Kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas tokoh bagi semua pihak. Ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang keempat, propaganda politik atau kampanye. Kelima, syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Dan yang keenam adalah kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Selanjutnya mengenai penataan biota mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang perlu diperhatikan, pertama, bahwa ketahanan sekolah lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan biota mandala di sekolah melalui langkah-langkah. Pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Tiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Empat, mengadakannya penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Kelima, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Keenam, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika dan moral, Pancasila, kepribadian sopan santun, dan disiplin. Ketujuh, pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca informasi atau penemuan para ahli. Kedelapan, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Dan yang terakhir, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan diri. Selanjutnya, tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan biota mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanaan penataan biota mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. 3. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras atau sarana dan prasarana dan perangkat lunak atau peraturan-peraturan, tata tertib, upacara, dan lain-lain. Yang keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibra, kesenian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengenai mekanisme dalam pelaksanaan biota mandala. Dalam rangka pelaksanaan biota mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut. Hal pertama yakni berupa tahap preventif, yakni tahap upaya yang menyediakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Antara lain, 1. Memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang menjadikan siswa untuk hal-hal negatif. Kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Ketiga, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolahnya. Keempat, menghilangkan bentuk-bentuk perbeloncoan pada saat MOS. Kelima, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Keenam, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Ketujuh, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah.
Dan yang terakhir, meningkatkan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Selanjutnya, tahap represif, upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represifnya seperti berikut. 1. Mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidik dan pembinanya. Yang kedua, membatasi areal tempat terjadinya aksi. Yang ketiga, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Yang keempat, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Yang kelima, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Yang keenam, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Dan yang terakhir adalah memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah. Demikianlah materi pemaparan wawasan Wiyata Mandala dari kita. Terima kasih. Salam Smala. Green Smala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.